Indonesia. Nah, harapannya ini tidak hanya sekedar kami, gitu ya, tapi harapannya dari sini juga kita akan berkembang, bisa menjangkau teman-teman di seluruh Indonesia. Utamanya apa? Utamanya adalah bagaimana kita bersama-sama melestarikan burung yang bermigrasi ini, memastikan kunjungan mereka ini aman, gitu. Jadi individu-individu yang lewat ke Indonesia atau hadir di Indonesia itu bisa selamat dan tentunya juga habitatnya. Itu sih intinya dari jejaring kerja ini. Itu mungkin sebagai pengantar awal terkait apa yang sudah terjadi atau apa yang sudah dilakukan di Indonesia mungkin ya. Nah, saya kembalikan lagi ke Bang Maulana, bagaimana? Mungkin perkenalan dari itu belum saya rasa, bagaimana FKH-nya. Saya sempat tadi cek di ini di di web WMBD. Saya lihat ada series dari kegiatan FKH. Nih boleh dong di-share ke teman-teman, mungkin ada juga yang mau ikut nanti. Saya lihat di ada rencana. Nah, boleh mungkin. Iya, Mas. Itu kan kami daftar kan sebelum pandemik ini kan, lagi wabah-wabah ini. Jadi udah tersusun sebelumnya, dan karena ada kendala gini, jadi banyak waktu yang belum pasti gitu. Nah, di sana kami udah merancang seharusnya merayakannya ini dengan seminar. Biasanya kami seminar langsung di Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, lalu ada kegiatan awareness untuk anak-anak sekolah dasar gitu, Mas. Karena kan menurut kami anak-anak sekolah dasar ini kan harus ditanamkan rasa cinta lingkungannya dari kecil. Jadi ketika besar dia udah terbiasa lah, udah tahu dia dengan lingkungannya harus bagaimana. Nah, yang terakhir tuh kami akan melakukan field trip insya Allah di Langsa. Jika nanti situasi sudah normal kembali, mungkin kami bulan Oktober akan melakukan field trip and watching di Langsa, dengan juga nanti sama Bang Agus juga dari Aceh Birder. Mungkin ada teman-teman yang lain yang gabung, mungkin nanti ketika kami buka pendaftaran mungkin bisa ikut mendaftar di acara tersebut. Oke. Terima kasih informasinya. Mungkin dari Bang Meisha, mungkin burung juga ada program terkait burung bermigrasi ya. Silakan, Bu Meisha. Iya, Bang Ferry, topinya. Oke, terima kasih Bang Ferry, Maulana, dan juga teman-teman yang lain. Selamat sore. Semoga yang berpuasa, puasanya masih aman, nggak ada cangkir atau makanan di samping laptopnya. Ya, aman ya semuanya. Ya. Yang tidak berpuasa mohon mengerti, kami yang lagi berpuasa, jadi jangan buka videonya sambil makan, nanti kami tergoda. Terima kasih. Sebelumnya mungkin mau cerita juga bahwa kegiatan ini ya seperti yang tadi disebut, kerjasama antara teman-teman Limapus FKH-nya Usia, kemudian KNKBBH, jadi juga rangkaian yang sama dengan perayaan Hari Burung Bermigrasi yang minggu lalu juga kami rayakan bersama teman-teman di Greeners gitu. Kami minggu lalu sudah membahasnya secara umum, yang juga Bang Ferry jadi salah satu narasumber utamanya. Kita ngebahas secara umum, kemudian sebenarnya terpantik ide gimana ya, kita hampir tiap tahun ngomongin burung bermigrasi di Indonesia gitu, yang cakupannya luas banget itu. Kenapa kita nggak kita mulai ngomongin di tingkat tapaknya kayak gimana sih gitu, di tiap daerah sebenarnya cerita apa sih sebenarnya gitu, yang nggak melulu juga soal hanya cerita di Jawa gitu. Terus kemudian ada teman-teman dari Himapus ngajak untuk bikin webinar, sangat tertarik mendengar gimana ceritanya di Aceh. Kemudian juga kami ada satu kawan ini, Mas Ganjar, yang sekarang sedang lockdown di
Pulau Sangihe, nggak bisa kemana-mana. Terjebak di Sangihe ya? Terjebak di Sangihe, terjebak di kepulauan yang endemisitasnya sangat tinggi, tapi juga jadi salah satu jalur pelintasan burung migrasi yang penting gitu. Menarik juga gimana ceritanya sih di sana, dan kayaknya belum banyak ya cerita yang keluar dari daerah, Bang ya, bener nggak sih? Di luar Jawa gitu Iya, misalnya. kebanyakan masih seputar Jawa ya. Ya, itu dia sangat menarik, dan ini jadi kesempatan yang buat saya sih berharga juga bagi teman-teman yang bisa ikut di webinar ini, karena saya lihat juga ada yang dari Jambi, Kalimantan. Nggak nyangka gitu. Dulu tuh burung Indonesia tuh kayaknya agak sulit gitu. Gimana caranya ngejangkau, katakan mana bisa konekin anggota Indonesia di satu ini ya, belum bertemu. Selamat datang, selamat bergabung. Juga teman-teman yang belum menjadi anggota burung, silakan loh, bisa cari informasinya di website kita atau di sosial medianya Burung Indonesia. Situ ada informasinya, silakan cari, ada kontak personnya, bagaimana caranya, apa keuntungannya yang bisa didapat, dan ini juga salah satu kegiatan yang didukung oleh program keanggotaan. Juga sebenarnya kalau tidak ada pandemi ini tuh sebenarnya kita, teman-teman dari anggota burung, kita sebenarnya udah merencanakan akan ngelakuin field trip gitu. Tapi ya karena kita lihat nanti ke depannya gimana, mungkin bisa ke Aceh gitu ya, bareng teman-teman Maulana dan Bang Agus. Begitu, mungkin Bang Ferry sudah 15.13. Terima kasih semuanya, selamat menikmati webinar ini. Oke, Mas. Iya. Terima kasih Om Esha. Bagaimana Maulana, kita lanjut saja? Boleh Mas, kita lanjut aja Mas ke acara intinya. Iya, terima kasih. Kembali saya menyapa mungkin para partisipan. Tadi waktu kita mulai baru 60, sekarang sudah ada 60 orang. Mungkin yang belum tahu kenapa saya tampil di sini ya. Jadi kembali saya memberitahukan bahwa ada sedikit kendala sehingga Mas Ragil yang rencana akan memandu acara ini tidak bisa hadir dengan kita di sini. Sehingga saya menggantikan Mas Ragil untuk memandu acara ini. Jadi selamat datang untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia. Untuk yang pertama, saya akan perkenalkan narasumber pertama. Ini rekan dari Burung Indonesia. Nama lengkapnya Ganjar Cahyo Aprianto. Ini dari Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Lulus dari Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Dan saat ini bekerja di Burung Indonesia sebagai Conservation Program Officer. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bang Maisha bahwa saat ini Ganjar terjebak di Sangihe, tidak bisa balik. Jadi, dan memanfaatkan waktunya pada awal Maret kemarin untuk melakukan pengamatan burung raptor atau burung bermigrasi melewati daerah yang menjadi jelajahnya Ganjar ya. Nah, jadi kemarin saya sempat ngobrol, menarik pasti nih, apa sih yang dapat diaktifkan. Kemudian ya nanti detailnya akan Ganjar sampaikan, tapi yang menarik mungkin untuk teman-teman yang jauh di barat, ini daerah yang sedang dijelajahi oleh Ganjar ini adalah jalur yang cukup padat dilewati oleh burung elang pemangsa. Jadi pernah tercatat di daerah ini ada 350.000 maaf ya, raptor yang melalui wilayah Sangihe ini. Bayangkan 350.000.
Nah, untuk detailnya saya persilakan waktunya untuk memaparkan pengalaman Ganjar dari Sangihe. Silakan, Ganjar. Ya, terima kasih Bang Ferry. Selamat sore kawan-kawan semua dari seluruh penjuru Nusantara. Ini maaf, untuk suara udah jelas belum ini Bang Ferry ini? Halo? Ya, ya, udah cukup. Cukup dengar Oke. ya? Oke. Iya, iya. Bagaimana di sisi barat, bagaimana? Apakah clear? Clear Mas, clear. Oh, Aman oke, lancar. oke. Oke. Oke, dilanjut. Ya, ya tadi seperti yang sudah disampaikan sama Bang Ferry, ini sebenarnya saya waktu itu enggak terfokus memang untuk mendata burung raptor, karena memang sebetulnya itu hanya mengisi waktu luang, betul. Di tengah-tengah pandemi coronavirus 2019. Cuma ya enggak apa-apa karena waktu itu ada kesempatan, terus juga bertepatan juga dengan musim migrasi, lebih tepatnya migrasi balik karena dari bumi belahan selatan ke utara ya. Mungkin ini bisa saya share screen saja. Ya, silakan. Ya, sebentar. Oke. Ya, jadi di sini saya akan bercerita tentang burung-burung penjelajah nih, lebih tepatnya raptor sih, lebih tepatnya raptor migran yang ada di langit Nusa Utara. Nah, Nusa Utara ini sendiri banyak yang belum tahu sebenarnya Nusa Utara adalah gabungan beberapa gugusan kepulauan. Nah ini letaknya di sini. Nah, kalau misalkan kita lihat Indonesia itu keberadaan Nusa Utara ya hanya ada di ujung utara berbatasan dengan negara Filipina. Ini terdiri dari 3 pulau sebenarnya, 3 pulau besar ya. 3 kabupaten, yaitu Talaut, Sangihe, sama Siau, Biaro, dan Tagulandang. Nah, untuk keberadaan saya sendiri ini sekarang ada di Sanger atau di Sangihe. Itu masih termasuk ke dalam administrasi Sulawesi Utara. Kira-kira luas daratannya itu cuma 736,98 km persegi. Tidak terlalu besar dan kecil ya, relatif kecil sebenarnya, cuma di daratan yang kecil ini tingkat endemisitas spesies terkhusus burung ini lumayan tinggi dan tingkat keterancamannya pun lumayan tinggi karena ancaman habitat gitu. Nah, bersama dengan Talaut ditetapkan sebagai endemic bird area. Lalu ada 2 lokasi IBA penting yang ada di Sangihe, yaitu di Gunung Awu dan Gunung Sayan Daruman. Nah, 2 IBA ini salah satunya menjadi fokus burung Indonesia saat ini, yaitu di Gunung Sayan Daruman sebagai site terakhir burung-burung terancam punah seperti Sriwang Sangihe, Anis bentet Sangihe, lalu ada kacamata Sangihe, dan 2 burung lainnya yaitu berinji sama udang merah Sangihe. Nah, kenapa penting Sangihe ini? Ini karena dia menghubungkan itu antara dataran Sulawesi dengan dataran Filipina. Jadi istilahnya dia itu bottleneck atau leher-leher botol gitu ya bagi burung atau bagi jenis-jenis lain itu ketika bermigrasi dan menjadi tempat singgah atau otomatis kayak gitu. Nah, ini untuk keragaman jenis burungnya sendiri. Di Sangihe itu tercatat ada 87 jenis semua. Ini termasuk burung maupun burung-burung pendatang. Di sini ada 10 burung endemik dan 7 diantaranya terancam secara global. Nah, ini adalah 5 jenis endemik yang status keterancamannya tinggi, yaitu ada Sriwang Sangihe, lalu ada Anis bentet Sangihe, ini ada berinji emas Sangihe, kacamata Sangihe, dan udang merah Sangihe. Nah, kelimanya ini hanya tersebar di habitat-habitat yang masih alami, yaitu di Gunung Sayan Darumang itu tadi. Nah, terkait dengan raptor
tahun 2007 Francesco Germi dan koleganya itu pernah melakukan penelitian terkait dengan flyway atau jalur dari si burung migran ini. Itu dia menemukan ternyata di Sangihe ini memang menjadi salah satu lintasan yang sangat penting. Sebanyak tadi yang Bang Ferry sebutkan juga 350 sekitar segitu. Atau di sini lebih tepatnya 88.773 dan 230.214 individu ini tercatat. Jadi yang 88.000 ini dia selama migrasi balik dan 230.000 ini dia selama migrasi datang dari bumi belahan utara menuju bumi selatan. Dia menyebutkan bahwa Sangihe ini menjadi penghubung jalur migrasi East Asia Oceanic Flyway atau Asia Timur, jalur Asia Timur, jalur laut Asia Timur gitu. Jadi kan ada dua, yang satu lewat darat dan yang satu lewat samudra, lewat laut. Dan ini menjadi tempat bersinggah sekaligus habitat yang penting bagi burung-burung migran tersebut. Nah, ini mungkin bagi teman-teman banyak yang tahu kenapa sih raptor ini menjadi penting untuk diamati. Karena yang pertama dia menjadi top predator gitu ya, atau menempati posisi puncak dalam rantai makanan. Sehingga dia juga bisa mengontrol keberlangsungan ekosistem, mengontrol jumlah-jumlah jenis yang ada di ekosistem, apalagi yang menjadi pakannya ya, itu dia yang mengontrol. Nah, yang ketiga membantu pemulihan lahan dengan menyediakan pupuk alamiah. Disadari atau tidak disadari pasti ketika dia bermigrasi atau menetap atau bersinggah gitu ya di roosting site-nya, itu dia pasti akan mengeluarkan feses yang itu juga berguna bagi keberlangsungan vegetasi di tempat tersebut. Lalu sebagai bioindikator dan juga dengan mengetahui rute migrasinya, kita dapat mendorong upaya perlindungan dan konservasi habitat. Gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini sebenarnya hanya mengisi kosongan ketika pandemi. Itu saya lakukan saat tanggal 15 Maret sampai dengan 3 April. Itu di puncak Pusunge 1 dan Pusunge 2. Jadi sebenarnya satu tempat, satu kampung, yaitu Kampung Pusunge namanya. Namun di sana ada 2 lokasi yang terbuka, dan di lokasi tersebut itu kondisi mikroklimatnya berbeda. Jadi ketika di Pusunge 1 sedang ada kabut gitu ya, saya akan pindah ke Pusunge 2 gitu. Karena di sana akan relatif lebih cerah, begitupun sebaliknya. Nah, ini menurut BirdLife International itu ada 8 jalur. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, yang satu jalur yang lewat Asia adalah yang East Asia Australasia, ini yang jalur paling kanan. Nah, ini lebih jelasnya. Ini ketika jalur datang, yaitu autumn migration dan jalur balik. Di sini terlihat bahwa salah satu perlintasannya adalah Pulau Sangihe dari daratan Filipina menuju daratan Sulawesi ataupun ke arah Papua. Dan ini yang menjadi dasar kenapa dilakukan penelitian gitu. Jadi Francesco Germi itu berasumsi, oh pasti kalau ada pulau penghubung di sini, dia akan menjadi sebuah perlintasan, sebuah tempat singgah. Dan betul memang setelah diadakan penelitian ternyata justru di jalur oseanik ini banyak sekali burung raptor migran yang melintas, terutama kalau dalam temuannya dan temuan saya ini adalah elang alap Cina. Ini gambaran 3D dari Sangihe, Gunung Sahendaru, dan Gunung Apu gitu. Nah, ini 2 tempat menjadi tempat yang sangat-sangat penting karena di sekelilingnya ini sudah dapat dikatakan itu terancam, sudah rusak lah karena pembukaan kebun, terus pemukiman dan lain-lain. Sebenarnya di Au pun kebun itu sampai dengan atas, tapi karena seiring berjalannya waktu, masyarakat yang muda yang sekarang menjadi orang tua itu
katanya sih sudah jarang untuk naik, sehingga untuk kedepannya mungkin lebih aman lah untuk di dataran-dataran di Endaruman. Nah, ini tujuannya adalah mengetahui jumlah burung. Maksudnya di sini adalah kapan sih migrasi datang itu, terus kapan sih migrasi balik, dan dari kapan kayak gitu. Mulai tanggal berapa data saja sih yang mengancam keberadaan raptor tersebut, mengingat fungsinya yang sangat vital bagi ekosistem. Ini kami melakukan pendataan dan pengamatan menggunakan concentration dari jalur perlintasan itu relatif mudah untuk mengamati. 360 derajat view-nya itu bisa teramati. Waktu pengamatan ini dari pukul 7 sampai 12. Kenapa pengamatan sore tidak dilakukan? Karena memang saat itu keterbatasan sumber daya manusia ya. Jadi memang ya kalau misalkan pendataan itu memang semampunya saja kalau saya berpesan itu. Nah, kami hanya melakukan dari pukul 7 sampai 12 siang gitu. Untuk mempermudah dicatat setiap 15 kali. Maksudnya 15 menit sekali ini untuk mempermudah penghitungan saja. Nah, ini untuk timnya. Di tahun itu ditemani oleh kawan-kawan dari Perkumpulan Sampiri, lalu dari KPH, Unit 3, Wilayah Talaut Sanghe Sitaro, lalu juga ada kawan-kawan fotografer ya, fotografer freelance. Ya itulah, karena memang kondisinya tidak bisa ramai-ramai, akhirnya cuma tim kecil ini yang bisa diajak pengamatan. Ini tempatnya, Pusungai 1 sama Pusungai 2 tidak berjauhan, hanya saja mikroklimatnya berbeda. Sehingga ketika di satu tempat terkendala dengan cuaca, di tempat yang lain masih bisa digunakan, seperti itu. Nah, dari hasil temuannya, ini memang jauh jumlahnya dengan yang Francesco Germi dapatkan, sekitar sampai tadi 200 ribuan jenis. 200.000 individu, karena memang lokasi dan waktu yang dialokasikan juga berbeda kayak gitu. Namun secara hasil menunjukkan bahwa elang alap Cina ini masih yang paling dominan saat migrasi tersebut, diikuti oleh elang kelabu atau Butastur indicus yaitu 196. Nah, di kemarin terrecord sebanyak 5.779 individu. Elang alap Nippon hanya 1. Ini mungkin bisa jadi lebih ya, cuma karena kemarin yang hanya teramati dan bisa dihitung, bisa diidentifikasi 1, jadi saya tulis 1. Lalu alap-alap Erasia, Falcotinunculus hanya 1, dan sikep madu Asia juga hanya 1. Nah, ini jumlah-jumlah ini terdata baik di dalam ataupun di luar waktu pengamatan tadi. Jadi tadi kan pengamatan dari jam 7 sampai jam 12, lalu tanggal 15 Maret sampai 3 April. Nah, ini untuk yang alap Erasia sebenarnya di luar waktu itu. Jadi saat pengamatan di Sahinda Rumang, secara tidak sengaja itu menjumpai alap-alap Erasia. Nah, ini dari jam aktivitasnya bisa dilihat bahwa pada hari pertama pengamatan, nah ini yang juga menjadi pertanyaan, apakah ini sebenarnya saya memulai pengamatan itu di waktu yang baru mulai bermigrasi atau sudah di tengah masa migrasi gitu. Yang masih menjadi pertanyaan saya juga gitu, karena di hari pertama itu sudah langsung ada 700 individu, sedangkan ke hari-hari berikutnya dia fluktuasi sedikit, terus naik lagi, sedikit, naik lagi ya gitu. Ini yang masih menjadi pertanyaan saya juga. Di sini juga bisa dilihat bahwa aktivitas yang paling sering itu setiap harinya adalah pukul 8.30 sampai 8.45.
Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hari pengamatan itu pasti menjumpai gitu ya, bahwa burung elang alap Cina ini teramati, yaitu pada 8.30 sampai 8.45. Nah, berangsur-berangsur menjelang siang dia semakin tidak ada. Untuk elang kelabu sama di hari pertama ini dia sangat banyak, namun perjumpaan-perjumpaan di hari berikutnya semakin sedikit. Sama juga dengan elang alap Cina bahwa dia dapat mudah teramati itu pada jam-jam 8.30 sampai jam 8.45. Nah, bicara terkait dengan burung bermigrasi gitu ya. Sebenarnya di Sangir sendiri ada sebuah lagu yang diciptakan itu terkait dengan burung tersebut. Ini yang saya artikan saja. Saya bagaikan burung tegi. Burung tegi ini burung bermigrasi gitu ya. Terutama burung raptor, sekali terbang dan hinggap di suatu tempat, baik jauh ataupun dekat, jika akal budinya baik, tidak akan gampang dilupakan. Hai saudaraku. Jadi semacam pesan gitu. Nah, lagu ini dibuat semacam pesan, oh kalau kamu berpergian itu seperti burung tegi gitu. Pokoknya dimanapun kamu berada, dimanapun kamu berpijak harus menjaga akal budi agar dapat diterima dimanapun. Selain itu, manuk tegi sendiri itu dimanfaatkan oleh masyarakat Sangihe sebagai penanda keberadaan ikan. Jadi masyarakat Sangihe yang notabene sebagian besar adalah nelayan, itu sangat terbantu ketika banyak burung raptor migran itu berada di atas laut. Jadi ketika dia bersuaring di atas itu, menurut mereka di bawahnya itu pasti banyak sekelompok ikan-ikan yang bergelombol. Nah, itu yang menjadi penanda bagi nelayan untuk memudahkan mengambil ikan. Ini lokasi pengamatannya. Memang setiap pagi berkabut pasti dan berawan, tapi cukup mudah untuk mengamati ketika burung-burung tersebut mulai terbang, mulai soaring. Ini ada beberapa burung yang teramati seperti elang kelabu, elang Cina, elang alap Cina, terus elang penetap di sini ada elang laut perut putih sama elang bondol. Nah, jenis-jenis migran lain yang tercatat atau teramati ada trinil pantai, lalu ada bentet coklat, kicuit batu, sikatan burik, serta cerek kernyut. Dan saya yakin masih banyak jenis lainnya yang masih belum bisa saya temukan saat itu, mengingat luasan Pulau Sangihe yang ya lumayan luas ya. Walaupun tadi kecil, 730 sekian kilometer, cuma kalau dijelajahi oleh sendirian ya luas juga sih. Nah, pasti kalau berbicara tentang konservasi selalu ada tantangan gitu ya. Tidak jauh berbeda dengan yang ada di Jawa, di Sumatera, Kalimantan. Di Sangihe pun tantangan habitat berupa ancaman kehilangan habitat itu masih menjadi tantangan yang besar bagi konservasi burung migran tersebut. Di sini masyarakat masih menggunakan sistem ladang berpindah, di mana ketika suatu ladang itu sudah dianggap tidak subur tanahnya, maka dia akan membuka lahan lain dan berpindah tempat. Nah, seperti itu yang akhirnya membuat tutupan lahan atau tutupan vegetasi di bukit-bukit yang ada di Sangihe ini menjadi terancam gitu. Apalagi tanaman-tanaman yang mereka tanam juga tanaman satu jenis gitu, kayak ubi, terus talas, cabai, dan tanaman-tanaman kebutuhan sehari-hari lah sebenarnya. Ini berdasarkan kemarin yang sudah didata oleh Burung Indonesia bersama dengan masyarakat dan mitra kerja itu, ternyata hutan yang ada di Sangihe, maksudnya hutan alam yang tersisa adalah seluas 1.821 hektar. Dan ini menunjukkan bahwa hanya 2% saja dari seluruh luasan yang ada di Sangihe. Nah, ini kan menjadi tantangan yang berat gitu. Ketika di sisi lain satwa-satwa itu penting, terus terancam punah, tapi di sisi lain juga masyarakat di sana masih mengaplikasikan pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan.
Ini yang saya sebut tadi 1.800 hektar tersebut ya kira-kira ada di sinilah, di puncak-puncak gunung ini. Ini namanya kawasan hutan lindung Sahindaruman. Memang kelihatannya seperti ini, seperti hutan yang masih terjaga, tapi jangan salah, ini adalah kebun-kebun kelapa, kebun-kebun cengkeh, terus kebun-kebun pala. Nah, yang hutan-hutan yang tersisa sebenarnya hanya ada di punggungan dan puncak-puncak ini, maupun yang ada di slope-slope atau di lembah-lembah dalam dan curam. Nah, ini yang menjadi fokus burung Indonesia di Sangir sebenarnya adalah gimana caranya untuk menjaga kawasan hutan lindung yang masih tersisa hutan alamnya ini agar tetap terjaga gitu. Upaya-upaya dilakukan kalau misalkan kita mau melakukan konservasi terkait dengan burung raptor ataupun jenis-jenis lain, yang pertama adalah pasti harus monitoring ya. Harus monitoring secara rutin kalau bisa, karena dinamika setiap tahunnya biasanya berubah gitu. Lalu yang kami lakukan di sini sedikit melakukan peningkatan kapasitas komunitas masyarakat, lalu peningkatan mata pencaharian alternatif seperti pertanian alternatif dan permakultur, serta mendorong kesepakatan multi pihak yang diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, mungkin bagi kawan-kawan dan teman-teman yang ingin melakukan konservasi, upaya konservasi ya, salah satunya mungkin bisa dengan seperti ini gitu. Atau yang paling minim adalah monitoring sebenarnya sih kalau untuk ngeri dari selamat sore. Anu Tegi ya di Sangih. Ini menarik ini. Jadi ya ada masih sekitar 6.000 ya, tidak sebanyak yang ditemukan oleh Germi pada tahun 2007. Tapi ini tadi sudah disampaikan juga oleh Ganjar bahwa ya mungkin masalah waktunya belum dapat waktu yang terbaiknya. Jadi mungkin ini nanti bisa dicari lagi waktu yang terbaik untuk periode migrasi berikutnya ya. Kemudian ancaman yang teramati yaitu adanya pembukaan hutan. Nah, untuk melanjutkan perjalanan. Kalau hutan raptor ya. Nah, nanti arah yang ke arah selatan, sementara kita akan coba lihat apa yang terjadi di wilayah barat ya. Oke, terima kasih Mas Ganjar. Nah, teman-teman para peserta, mungkin nanti bisa ketik dulu ya untuk pertanyaan yang akan disampaikan kepada Mas Ganjar. Nah, bisa diketik di grup chat. Nah, bisa nanti kemudian panitia akan memilih mana yang akan langsung ditanyakan kepada Mas Ganjar. Jadi bisa di keep dulu ya pertanyaannya atau ditulis dulu diparkir dulu di grup chat ya. Terima kasih Mas Ganjar. Ya, sama-sama dulu. Saya akan ke Bang Agus nih. Bang Agus apakah sudah siap kira-kira? Bang Agus. Nah, saat ini saya melihat ada 87 peserta. Oke, siap, ya. Jadi tadi sempat saya amati ada 95 peserta. Jadi lumayan banyak juga nih, dan sebagian mungkin berasal dari timur atau dari barat, saya belum tahu, nanti kita bisa lihat ya. Oke, Bang Agus mana? Ada? Sudah? Hadir, sudah. Hadir ya? Oke, saya persilakan waktu. Oh ya, saya perkenalkan dulu nih. Untuk yang di FKH atau dari Unsia udah tahu lah, Bang Agus ya.
Tapi mungkin yang dari tempat lain mungkin belum tahu nih siapa nih apa pembicara kita selanjutnya ini. Jadi Bang Agus ini adalah seorang dokter hewan ya. Nah, jadi lulus dari apa FKH Unsia. Meskipun dokter hewan, ternyata beliau sejak 2007 itu sudah tertarik dengan dunia satwa liar yang bebas di alamnya, bukan hanya di ruang bedah kliniknya saja gitu ya. Nah, ini Bang Agus sejak 2007 dia banyak mengamati pergerakan burung-burung di sekitar Nangru Aceh Darussalam ya. Nah, mari kita dengarkan apa pengalaman Bang Agus ya di Nangru Aceh. Silakan Mas Agus. Bang Agus. Waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih Bang Ferry. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera. Untuk di sesi webinar kali ini, pertama-tama saya ucapin terima kasih juga kepada Himpus yang sudah konsisten ya tiap tahun untuk melakukan WMBD, berturut-turut untuk melakukan itu. Terima kasih. Baik, mungkin supaya tidak terlalu panjang lebar, saya coba untuk share dulu. Screen share, oke. Ya. Apa bisa di copy di sana, bisa dilihat munculkah dia? Maulana, bisa muncul nih? Sudah, Bang Agus, sudah muncul. Sudah, oke. Baik, ini saya mencoba bercerita, karena memang dari awal sudah ada perbincangan sebelumnya sama panitia, kita hanya sharing. Jadi saya mencoba sharing aja apa yang kami lakukan di Aceh, itu seperti yang Bang Ferry bilang, kita sudah mulai untuk melakukan pengamatan burung di tahun 2007. Jadi seperti apa yang kita lakukan nanti bisa tergambar sedikit banyaknya dalam PowerPoint ini, ya. Dan tentunya sebenarnya sesuai dengan judul tema WMBD kali ini, Birds Connect Our World, ini memberikan kesempatan luar biasa memang. Seperti tadi saya sudah melihat presentasinya Bang Ganjar, luar biasa. Ini mungkin jadi catatan menarik kami juga, mungkin bisa kami contoh untuk di Aceh. Terima kasih Mas atas sharingnya. Oke, untuk di Aceh sendiri, kita memang secara umum ya, burung migrasi ini adalah upaya untuk menyadarkan ya, bagaimana pentingnya burung migrasi itu untuk di alam kita. Jadi ini perlu perhatian yang khusus untuk seluruh masyarakat di Indonesia, juga dunia, karena burung migrasi ini merupakan tempat yang layak untuk keberlangsungan hidupnya. Kemudian, nah ini burung bermigrasi menghubungkan ekosistem dan bangsa. Ini yang paling kami menjadi catatan bagus untuk kami sendiri. Karena sebelum kami mengetahui tentang burung migrasi, kami tidak pernah tahu sebenarnya interaksinya itu terhadap manusia itu bagaimana. Nah, jadi di satu sisi secara umum kenapa kita dulu di tahun 2007 juga ingin melihat burung migrasi, sebenarnya ada dasarnya juga karena flu burung. Jika memang masih teringat dengan flu burung, itu pernah diisukan flu burung itu
salah satu faktor penyebab utamanya bisa tersebar di dunia adalah salah satunya dari burung migrasi. Jadi kami penasaran, yang notabene kita di kampus Fakultas Kedokteran Hewan, saya sendiri secara pribadi itu tidak tahu apa itu flu burung di burung migrasi gitu. Dan burung migrasi itu bagaimana. Jadi itu mencoba untuk mencari tahu bagaimana fakta di lapangan, apakah memang ada burung migrasi, apakah ada singgah di Aceh. Nah, kemudian kita lakukan pemantauan pengamatan di Aceh. Itu tepatnya pertama kita lakukan itu di Banda Aceh ya, di Banda Aceh. Ini kita lakukan di tahun 2007 bisa dibilang secara otodidak karena kami tidak memiliki pengetahuan yang banyak untuk burung. Bagaimana pengamatan kami tidak juga mengetahui sebenarnya, tapi cukup di googling saja. Kita belajar langsung dari Google dan saat itu juga kami belum punya buku untuk identifikasi itu tidak punya. Jadi dengan keterbatasan alat yang ada cuma semangat, kami coba lakukan. Paling lucu lagi adalah peralatan teropong binokular kami itu sebenarnya bisa dibilang hanya untuk mainan anak-anak. Tapi kami coba tetap lakukan juga karena rasa penasaran tadi. Jadi tetap kami lakukan dengan alat seadanya. Nah, ini sejarahnya. Ini kita mulai di April dan kebetulan mungkin kalau Bang Ferry bisa lihat ini topi biru itu, bisa lihat Bang Ferry? Ini sebenarnya ini ada sosok penampakan tapi ini kurang begitu jelas ya. Ini sebenarnya Bang Ferry. Ini Bang Ferry ketika itu ada di Aceh juga bersama-sama kita sudah pernah melakukan pengamatan bersama dan akhirnya ada foto saya di sana ya. Iya. Ternyata ada sejarah di sana ya. Ada sejarah. Ini waktu kegiatan recovery ya dari tsunami. Iya, pasca Dari tsunami ya. aktif di Aceh juga. Jadi kebetulan kita ada kesempatan untuk belajar. Setelah melalang buana kami tidak mengetahui bagaimana teknik pengamatan buruk yang baik, yang benar gitu. Jadi kita syukur ada kesempatan untuk bisa belajar langsung dengan ahlinya. Gitu. Kemudian kita ikut untuk melakukan pengamatan burung pantai ya. Itu hari itu ada program MOBUPI dan juga AWC, Asian Waterbird Census. Nah, di tahun 2008 kami mencoba untuk membentuk suatu lembaga ya, namanya Lembaga Cicim Nanggro yang memang kita berfokus untuk konservasi burung liar di Aceh. Jadi itu kita sudah bangun akte notarisnya di tahun 2008 hingga sekarang ini kita bertransformasi di tahun 2013 kita rubah namanya menjadi Aceh Birder. Karena Cicim Nanggro mungkin kami anggap itu bahasanya kurang mudah dimengerti untuk orang luar, jadi kita merubah lebih mudah untuk dimengerti sama orang luar. Nah, ini apa yang kita lakukan selama pengamatan. Ini hasilnya, foto kami. Foto yang paling foto keluarga ya. Ini foto keluarga. Ini tim kita. Ya, kita melakukan untuk data lokasi persinggahan burung air migran. Kemudian ada catatan data burung, di mana orang-orangnya sebenarnya ya inilah dia, tidak serius-serius amat. Kita asik-asik aja, banyak lebih konyol-konyolnya. Tapi ini bagian dari kenangan yang memang ketika perubahan waktu, proses ini sebenarnya menjadi kenangan yang luar biasa. Oke, dari tahun 2007 sampai 2008, hasil kami jalan-jalan itu ternyata membuahkan hasil seperti yang tampil dalam slide. Kita ada menjumpai ganggang bayam, ya, yang merupakan catatan juga New Shellbird di Indonesia. Itu kita dapatkan di tanggal 21
1 Oktober tahun 2007. Ini menjadi catatan menarik untuk di Indonesia saat itu karena Aceh jarang data perjumpaan burung itu muncul. Jadi syukur alhamdulillah kita bisa mendapat catatan ini dengan alat seadanya. Ini hanya pakai kamera pocket yang kita tempelkan di teropong binokular. Nah, jadi itu dengan alat seadanya kita bisa mendapatkan hasil seperti ini, ya kami di saat itu bisa dibilang sangat luar biasa senang sekali. Kemudian ini ada pentol ini WM. Jadi ini juga menemukan ada kemudian lagi itu masih di 2000 biak ya ikra burung rekodnya itu hanya di kampus berbiak. Itu kalau kami sebut di jadi hanya duduk-duduk koas praktek kita bisa ngamatin burung migran yang rupanya sekarang menjadi penetap. Jadi kebetulan sekali memang. Jadi kita bisa ngamatin ini. Jadi kita bisa melihat perkembangannya dari waktu ke waktu dan ternyata untuk lihat burung migran itu tidak perlu jauh-jauh. Ini catatannya. Selama 2008. Ya, itu ada kemudian ada pulau-pulau kecilnya. Kalau sekarang disebut program masih kaderisasi ini yang sudah berjalan lancar, terus alhamdulillah itu udah kemudian sertakan mahasiswa dan masyarakat luas kita sudah merasa yakin bukan di survei sebelumnya. Jadi ya kita mencoba untuk WMBD. WMBD kita lakukan di tahun 2008. Ini dengannya tadi, ya teropong-teropong mainan. Pada lakukan ya dan ini kegiatan yang paling sederhana, hanya di saling informasi burung. Lagi 2000 lebih serius karena kita ada kegiatan seminar, ada pengamatan burung dan ini
saya dapat dari, jadi kita bisa difasilitasi penuh untuk kegiatan ini satu bulan. Nah, ini kegiatannya. Kita ada seminar, ada sesi diskusi di lapangan. Ini kira-kira beginilah ramainya saat itu. Dengan alat juga tetap ya masih seadanya, tapi tetap kita lakukan terus. Kemudian ini kita lakukan dengan secara sederhana lagi. Nah, tetapi dalam program yang sebenarnya pengganti sih dari UMBD. Tapi saat itu karena UMBD sudah ditetapkan hanya di bulan 5, jadi kita lakukan ya formatnya sama sesuai dengan di tahun 2011 kita lanjut lagi, kita melakukan pendidikan pengamatan burung untuk anak-anak di Kampung Nusa. Karena di lokasi Kampung Nusa ini juga ada yang bisa singgah di kawasan desa tersebut karena ada persawahan yang sering disinggahi oleh burung-burung migran. Ini kita lakukan di sana. Kemudian di tahun 2015 kita lanjut lagi. Jadi kita ada off sekitar 3 tahun, 2012, 13, 14 kita nggak melakukan. Di 2015 kita lanjut lagi untuk melakukan kegiatan UMBD. Lumayan, bukan langsung di lokasi daerah kawasannya Ujung Pancu nama daerahnya. Lumayan ramai, cukup ramai. Langsung. Nah, kemudian kita lanjut lagi di tahun 2016, ini sudah kaderisasi, ini sudah masuk Himpus yang melakukan secara mandiri untuk melakukan kegiatan WMBD di tahun 2016. Ini lebih didominasi saat itu adalah mahasiswa-mahasiswa dari Aceh. Ini kegiatannya bentuknya juga tetap seminar, pengamatan burung, diskusi, dan pembagian stiker. Kemudian di tahun 2017 kita lanjut lagi dengan kegiatannya di tahun berikutnya lagi. Di tahun 2018 ini Himpus mungkin karena dilihat konsisten untuk melakukan acara kegiatan BMBD, Himpus sudah mendapatkan dari East Asian Australian Flyway Partnership itu dalam bentuk small grant. Nah, dan kebetulan Himpus juga mendapatkan itu dan bisa dibiayai langsung dari IAF gitu. Jadi kegiatannya ada seminar dan nama bagi IAFP untuk karena di sini ada kegiatan foto untuk burung yang konsepnya sesuai dengan tema yaitu plastik yang berpengaruh terhadap burung migran. Nah, ini dalam acara WMBD tahun 2000. Nah, untuk di tahun 2020 ini ya mudah-mudahan semoga pandemi ini bisa berakhir. Kita berharap di bulan Oktober nanti tidak ada halangan untuk kita bisa melakukan pengamatan survei burung di Langsa, pesisir Aceh Timur. Mungkin dari sekian lama proses pengamatan tersebut, kita juga ada menjelajah Timur Aceh, perairan selatan,
Saya kira mungkin udah hampir seluruh kita cover, dan ini mendapat catatan-catatan yang menarik juga. Ini seperti salah satunya adalah Max Finfood. Ini Max Finfood ini bisa kita jumpain di Aceh, merupakan catatan terakhir setelah 17 tahun yang lalu, itu di saat artikel ini terbit gitu. Jadi ini catatan tambahannya. Ini ya di di juga dan banyak catatan lainnya yang kita di Sir Aceh. Ini merupakan nama juga di Indonesia, dan kebetulan hari itu Khairunas ada putra sekitar setengah hari saya jumpa, dan kita bisa melihat terus di atas sudutnya. Tapi paling tidak ini sudah menjadi catatan tambahan lagi untuk di Aceh. Hubungi apa kegiatan lanjutnya untuk di sana. Jadi ini juga baik untuk disampaikan. Kegiatan burung bersih di pesisir pantai timur dari WIS. Kemudian mereka melakukan, setelah ditemukan paper di sana, dilanjutkan lagi untuk pemantauan 29 titik lokasi sepanjang Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian terhitung jumlahnya lumayan banyak, ada 24.142 individu dari 50 spesies. Ini saya pikir ini lumayan baik datanya, tapi tetap yang menjadi catatan pertama, spoonbill sandpiper ini hanya sekali dijumpain, tidak lagi. Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum pernah lihat, mungkin ini harus bersabar lagi nih cari di mana lagi yang bisa singgah di Indonesia. Kemudian Cai juga melanjutkan lagi, ada beberapa kegiatan ya untuk sharing. Kemudian ada kerjasama sama Bali Jurung, dan ini memang kebetulan memang ada NGO Bali Jurung pengawas sama Bali Jurung. Mereka sangat konsisten untuk saat ini, dan kita juga berharap karena mereka di lokasi yang terdekat mungkin bisa melakukan kegiatan perlindungan dan upaya-upaya konservasi burung migran Aceh Timur. Nah, ini Pak catatan, kita ada menjumpai miliki stok, tapi notmannya bukan. Ini notmannya ini sebenarnya fotonya di Aceh, di kawasan Sumatera Utara. Miliki stok kita jumpain juga di Aceh. Kemudian ya kendala. Jadi sebenarnya tetap ujung-ujungnya adalah kendala. Tentang perubahan lahan ya, karena di daerah pesisir pantai timur Aceh sering digunakan lahan, jadi banyak memang produksi. Ini menjadi kendala di tempat ketika burung migran juga hingga ada jadi sampah plastik ini yang memang menjadi kendala, karena kita juga melihat cukup banyak sampah-sampah plastik ini yang berada di kawasan burung migran hinggap atau cari makan gitu. Jadi ini yang merupakan kendala-kendala, dan kemudian juga kendala kita secara
kelembagaan ya tentu support dari kegiatan ini yang harus juga bagaimana caranya kita bisa melakukan terus-menerus. Jadi ini yang jadi kendala ujung-ujungnya adalah keterbatasan dana. Oke, mungkin itu saja cerita kami dari Aceh. Nah, ini kami tim bertiga dari Aceh Border menyampaikan salam untuk semua peserta webinar di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi bagian inspirasi, dan jika ada hal yang mungkin salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Mungkin sekian saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Agus, presentasi yang menarik. Nah, untuk teman-teman yang masih mau bertanya, tolong segera parkir di chat room-nya ya. Mungkin nanti Maulana atau Meisa mungkin bisa bantu kalau bisa pantau yang di live chat yang di live yang di YouTube ya. Kalau ada pertanyaan di sana. Nah, menarik ini yang disampaikan oleh Bang Agus. Jadi Bang Agus dan kawan-kawan mulai dari Cicem Nangru ya, kemudian jadi Aceh Border dari tahun 2007 sudah aktif terkait upaya memperluas bagaimana mengajak masyarakat juga untuk melakukan pengamatan burung di sekitarnya ya di Aceh. Kemudian sudah melakukan peringatan atau join terkait ini peringatan Hari Burung Bermigrasi ini sejak 2008 ya. Kemudian berlanjut dengan Himpus ya. Himpus ya nampaknya Himpus adalah tongkat estafet yang diberikan oleh Aceh Border ya untuk bagaimana bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh teman-teman Aceh Border di Aceh ya. Lalu ada catatan-catatan menarik tadi disebutkan ada Muscat Finfood yang pertama kali ditemukan setelah 17 tahun, Grey-headed lapwing, dan yang terakhir tadi disampaikan ada jenis burung air yang sangat-sangat terancam punah, yaitu Spoonbill Sandpiper. Ini sangat dinantikan oleh teman-teman di Jawa ya, kapan mereka sama. Ini menarik sekali, beruntung nih teman-teman di Aceh dikunjungi burung yang ya mungkin sekarang populasinya itu hanya sekitar 200 ekor di dunia. Jadi satu di antaranya sudah sampai di Aceh. Ini selamat nih buat teman-teman di Aceh nih, bisa menyaksikan itu kunjungan dari Spoonbill Sandpiper. Dan menarik sekali untuk pergerakan migrasi di Aceh karena beberapa burung memang tidak sampai ke Jawa, tapi dia berbelok dari mulai mungkin dia dari semenanjung Malaysia menyeberang di Singapura kemudian ke Riau atau ke Jambi atau ke Palembang, sebagian itu naik ke Aceh dan tidak sampai ke Jawa. Makanya teman-teman di Jawa ya agak-agak kecewa loh, kok ke Aceh sih, kenapa nggak ke Jawa seperti itu. Ini menarik sekali. Nanti mungkin Mas Agus bisa, Bang Agus bisa tambahkan penjelasan itu. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang saya sudah cek. Mungkin langsung saya bacakan ya. Jadi pertanyaan pertama ini dari Elizabeth. Wah, ini ternyata seniornya Mas Ganjar ini dari Bioexplorer Fabio Unsut. Nih Mbak Elizabeth ini bertanya, apakah di sana ada perburuan liar terhadap elang raptor migran ini? Atau penetap juga ya, elang yang migran atau yang penetap? Apakah teramati di sana ada perburuan? Jika ada, apakah itu untuk dikonsumsi atau diperdagangkan oleh masyarakat lokal ya? Kemudian sebenarnya raptor migran ini, rata-rata sangihe ini hanya makan atau apa saja perilaku yang teramati? Mungkin ini dari pertanyaan dari Mbak Elizabeth ini bisa dijawab oleh Mas Ganjar ya, silakan. Ya, terima kasih Bang Ferry. Halo Mbak Elizabeth.
atau Mbak Ebet ya panggilannya. Ya, sebenarnya kalau ini untuk di Sangihe sendiri, perburuan terhadap raptor migran itu belum ada. Selama saya di sini tuh belum ada temuan, Bang Ferry. Jadi terkait perburuan terhadap raptor migran ataupun raptor penetap gitu yang ada di Sangihe memang tidak ada. Hanya saja untuk jenis-jenis lainnya seperti dari famili Columbidae atau merpati-merpatian itu memang diburu di sini. Itu sebagian masyarakat masih mengkonsumsinya. Tapi untuk dijual belikan, saya belum ada temuan terkait itu. Oke. Terkait Lalu, perilakunya, ya. terkait Perilaku ya. perilakunya, yang saya amati selama beberapa waktu lalu itu sebagai roosting sih sebenarnya, roosting site di sini sebagai singgah. Lalu juga ada beberapa yang saya lihat itu mungkin dia menetap ya, maksudnya menjadikan Sangihe ini tempat ini menetapnya sementara sebelum nanti kembali ke utara gitu. Jadi mungkin ada sebagian yang melanjutkan ke selatan, ada sebagian yang menetap. Hal itu saya sadari ketika memang dari awal bulan Oktober tidak dari November itu memang sudah cukup umum di sini gitu. Dan beberapa individu muda pun juga banyak teramati di sini. Seperti itu, Bang Ferry. Iya, terima kasih Mas Ganjar. Dan itu juga mungkin juga menjawab sebagian pertanyaan dari Avandi dari Untan ya. Nah, di sini juga disampaikan apakah juga mengamati di wilayah mangrove? Nah, ini bertanya apakah di wilayah mangrove juga diamati, kemudian apakah ada peran mangrove terhadap populasi raptor tersebut? Pertanyaan yang mirip juga terkait dengan ini, mungkin bisa dijawab juga oleh Mas Ganjar. Dari trio, dari Satwa Liar Min Rothschildi Universitas Udayana. Nah, yang juga melakukan pemantauan migrasi raptor ini di daerah Bali. Nah, yang ditanyakan oleh trio, ini kemana kira-kira tujuan akhir daripada mereka gitu. Nah, jadi yang pertama tadi apakah ada di mangrove, kemudian yang kedua tujuan akhirnya kira-kira di mana nih? Kalau kemarin yang saya lihat itu terkait dengan habitat mungkin ya, habitat si burung raptor ini sebenarnya dia mungkin sekalian menjawab ini pertanyaan dari siapa tadi ya? Ada pokoknya yang apakah dia hanya di hutan alam atau juga di perkebunan gitu. Nah, sebenarnya untuk elang alap Cina ataupun raptor migran yang teramati di Sangihe ini dia hampir tersebar luas mulai dari mangrove sampai dengan hutan alam ya yang ada di Sayendarupa. Hal itu terlihat ketika pengamatan gitu Bang Ferry. Jadi saat pengamatan terlihat bahwa burung-burung itu baru naik itu dari habitat-habitat tersebut. Seperti mangrove, terus perkebunan gitu, perkebunan pala, perkebunan sengkip, perkebunan kelapa. Nah, sebenarnya tidak apa ya, kalau secara habitat, yang penting dia ada tempat bertengger, itu mungkin sudah cukup. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika habitat itu rusak kan, maksudnya vegetasinya mungkin hilang, tempat berhinggapnya hilang, sehingga keberagaman pakannya pun jadi berkurang gitu. Jadi kalau ditanya apakah mangrove penting, sangat penting bagi si raptor tersebut. Nah, lalu untuk yang ini tempat terakhir bersinggah mungkin nanti bisa ditambahkan juga bagi dari Bang Agus atau siapa yang paham juga ya. Itu bisa jadi dari Sangir ini kan dia menghubungkan antara daratan Filipina dengan daratan yang ada di Indonesia kan, baik itu dari Sulawesi ataupun nanti ke Maluku, sampai dengan Maluku nanti dia singgah ke Papua. Nah, mungkin kalau dari Sulawesi dia bisa saja masih melanjutkan ke selatan atau berhenti di Sulawesi. Nah, kalau ke arah timur ini dari Sangir dia masih bisa melanjutkan ke Maluku hingga ke Papua. Sampai ke Merauke mungkin. Iya. Terima kasih Mas Ganjar. Semoga bisa cukup memberi pemahaman buat teman-teman tadi.
Mungkin satu lagi dari Mas Ganjar, ada pertanyaan dari JV di TNC, yaitu sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat di Sangihe terhadap keberadaan burung lektor migrasi. Wah, ini menarik nih. Bagaimana nih, Mas? Kira-kira masyarakat? Nah, bagi masyarakat ya, kalau kemarin saya sempat ngobrol juga dengan masyarakat, beberapa masyarakat lokal, secara etno-ornitologi gitu ya. Masyarakat ini mengenal burung migran ini seperti apa sih gitu kan. Atau mengenal raptor migran ini seperti apa. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa memang di sini masyarakat mengenal burung-burung migran ini sebagai burung pengembara, burung yang datang dari bumi belahan lain. Dan mereka masih menganggap bahwa itu mirip mereka gitu, mirip kebiasaan mereka yang suka merantau. Nah, terus untuk pemahaman terkait dengan fungsi, mereka memahami bahwa ketika ada burung itu datang, bahwa berarti di situ akan banyak ikan. Maksudnya banyak ikan mungkin di sini untuk memudahkan mereka gitu ya, memudahkan mereka mencari sebenarnya. Ya walaupun mungkin setiap saat ada ikan gitu, cuma ketika dibantu dengan gerombolan burung migran tersebut, si nelayan ini lebih mudah gitu untuk menemukan ikan-ikan tersebut. Gitu Bang Ferry. Secara pemahaman umum masyarakat Sangihe seperti itu. Nah, sebenarnya banyak juga etno-ornitologi dari masyarakat Sangihe terkait burung. Jadi bukan hanya terkait burung migran ya, jadi burung-burung penetap pun ada. Ada yang menganggap jenis burung hantu misal itu sebagai pembawa pertanda, ataupun burung-burung ketika bersuara malam hari itu sebagai pertanda. Itu mungkin nanti bisa ada sesi lain selain ini. Tapi secara umum masyarakat di sini tuh menghargai bahwa burung ini ya dia ada pasti karena ada fungsinya. Seperti itu Bang. Oke, terima kasih Mas Ganjar. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Bang Agus nih. Jadi ini dari Rida nih di Bogor, menarik sekali, banyak melihat partisipasi masyarakat umum dalam kegiatan monitoring yang diprakarsai oleh Bang Agus dan kawan-kawan. Mau bertanya, apa strategi Mas Agus sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat umum dalam pengamatan burung migran? Nah, ini pertanyaan buat Bang Agus nih. Sekaligus ini tambahan dengan dari Yasin nih di Tangerang. Nah, Yasin bertanya nih, setelah 13 tahun berkiprah, ada nggak campur tangan pemerintah setempat dalam membantu kegiatannya Bang Agus nih? Kira-kira apa yang memotivasi Aceh Birder untuk tetap konsisten melakukan pengamatan? Itu dari panitia mungkin bisa unmute ya untuk Agus, Bang Agus. Nampaknya masih di mute sama panitia nih. Minta tolong dibukakan speakernya. Oke. Oke. Bisa didengar? Ya, oke. Baik. Pertama untuk Rida. Ahmad Rida ya. Ahmad Rida. Strateginya apa nih untuk meningkatkan partisipasi? Iya. Jadi sebenarnya strategi kami ini baru aktifnya tuh di tahun 2014. Itu baru aktifnya. Jadi sebenarnya kita juga pernah kewalahan bagaimana untuk bisa mengajak partisipasi masyarakat. Jadi itu naik turunnya fluktuasi orang yang mau berpartisipasi itu terjadi luar biasa ini. Jadi sebenarnya intinya kalau dari kami sih sebenarnya komunikasi. Karena ketika kita berkomunikasi, sharing, dan bisa berinteraksi terutama dengan stakeholder di lokal, masyarakat lokal, itu memberikan dampak yang luar biasa. Kemudian pada akhirnya adalah kita mencoba kaderisasi. Jadi selain komunikasi, kemudian ada berinteraksi secara langsung, kemudian kaderisasi. Karena ketika interaksi juga kita tidak lakukan, ini terkadang masyarakat atau minimal sebagai contoh, saya ambil contoh adalah adik-adik di Himpus.
ketika tidak ada interaksi secara langsung, mereka tidak bisa tahu dan tidak bisa merasa memiliki atau merasa senang dengan apa sih sebenarnya menariknya untuk di kegiatan pengamatan burung. Jadi 3 poin itu sih sebenarnya yang kami lakukan dari komunikasi, berinteraksi, sama kaderisasi. Ini yang mudah-mudahan bisa mengajak orang banyak untuk ke depannya. Mungkin itu. Kemudian untuk pertanyaan dari Yasin Kumaidi Yasin Kumaidi ya, dari Kumaidi, Tangerang. Ya. dari Tangerang. Ini Adakah campur tangan pemerintah ya? sebenarnya kalau untuk campur tangan pemerintah ada. Memang kalau dari sisi persentase ini nggak bisa dihitung gitu kan. Tapi kita dari kegiatan Aceh Badar ini kita kebetulan bisa ngambil momen. Jadi masa apa namanya pasca tsunami kita bisa mendapatkan peluang itu kita mendapatkan bantuan dari saat itu Badan Reintegrasi dan Rekonstruksi Aceh ya, BRR. Jadi kita bisa mendapatkan peralatan teropong walaupun jumlah tidak banyak, ada dapat monokular dan 2 teropong kalau nggak salah saya hari itu. Dan itu kita memulai. Jadi itu jadi bagian dari bentuk support dari pemerintah. Kemudian seiring berjalannya waktu kita mendapat celah untuk bagaimana pengamatan burung ini tidak hanya menjadi sebuah pengamatan saja. Jadi di sini kita melihat ada peluang potensi untuk wisata. Nah, jadi kita akhirnya kita mencoba untuk melakukan wisata burung. Dan alhamdulillah sampai saat sekarang ini terus berjalan. Ini yang lumayan berkembang juga. Kita melakukan wisata burung, sekaligus juga upaya untuk penyadartahuan. Jadi ini juga bukan hanya khusus untuk burung pantai, tapi ada burung di hutan. Yang itu menjadi target wisata burung kita. Kemudian kita mix yang dari burung pantai dengan hutan. Jadi kan bisa pergi ke Aceh, tidak hanya melihat satu spesies burung. Jadi ada beberapa spesies burung yang kita kolaborasi gitu. Nah, jadi itu yang kita lakukan supaya kita bisa bertahan, dan akhirnya pemerintah juga mendukung melalui Dinas Pariwisata. Nah, jadi Dinas Pariwisata Aceh juga mendukung untuk kegiatan wisata burung dan jenis ya untuk wisata burung. Jadi kita promo ke sana untuk wisatawan. Itu bukan ada motivasi Aceh Birder ya selama 13 tahun ini. Ya. Kita masih fenomena alam yang masih belum terkuak, masih menjadi rahasia. Contoh di presentasi awal tadi, duduk aja bisa melihat cikra yang berbiak, yang sebenarnya bumi pulau sampai catatan. Kebetulan kita bisa mendapatkan catatan berbiak bersarang itu setiap tahun berturut-turut. Jadi akhirnya itu bisa, sebenarnya burung ini bukan migran, memang penetap di Aceh. Dan pada akhirnya juga kami berkesimpulan sebenarnya catatan-catatan burung ini mungkin bukan bisa dibilang bukan statis, dia dinamis. Hanya saja mungkin karena pengamat burungnya yang kurang.
Jadi bisa saja karena pengamat burung kurang, jadi tidak terdata, tidak pernah ada record. Nah, jadi hanya seperti. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi motivasi kami, karena tidak mesti harus pergi ke jauh ke pedalaman kita mendapatkan informasi penting. Ternyata hanya di sekitar kita juga bisa menjadi penting. Jadi ini yang membuat kami terus konsisten melihat di sekeliling kita, mungkin ada yang hal-hal menarik yang tidak seperti kita duga atau perkirakan, ternyata ini menjadi bagian penting untuk upaya atau catatan baru gitu, yang terutama untuk burung. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab dari beberapa pertanyaan tadi. Saya kembalikan lagi Mas Ferry. Ya, terima kasih untuk jawabannya Bang Agus. Ya, itu menarik juga yang tadi statement terakhir terutama ya. Jadi banyak misteri masih yang bisa diungkapkan. Jadi ini butuh banyak orang yang bisa melihat ya, bahwa ada sebenarnya hal-hal yang sebenarnya ada di sekitar kita, tapi belum mungkin kita expose atau kita sampaikan ke dunia luar bahwa ada burung-burung yang lewat di sekitar kita itu ya. Tadi Bang Agus sudah sampaikan ada catatan-catatan menarik yang orang lain tidak tahu ya, terkait misalnya tadi temuan masker pinfood, kemudian sikra yang berbiak ya, berbiak dekat sekali di kampus ya. Menarik. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi buat teman-teman yang mendengarkan webinar ini ya, bahwa sekitar kita coba perhatikan, mungkin ada juga yang bermigrasi lewat di depan rumah kita ya. Ya, menarik. Terima kasih Bang Agus. Ini banyak sekali pertanyaannya nih, tapi waktu kita sudah sangat terbatas. Jadi mungkin saya minta izin mungkin Bang Agus dan Mas Ganjar mungkin kalau boleh share alamat emailnya, mungkin nanti bisa saya teruskan pertanyaan yang belum terbacakan kali ini ya. Lalu saya akan membacakan perwakilan dari YouTube ya, boleh ya? Jadi ada pertanyaan dari Maisyarah Safrida ini. Jadi Maisyarah ini bertanya, ini untuk keduanya ya, jadi untuk Mas Ganjar dan Pak Agus. Jadi apakah jika semakin lama lingkungan tempat hinggap burung bermigrasi ini rusak atau tercemar, apa yang terjadi dengan burung bermigrasinya? Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankannya? Ini boleh dari Mas Ganjar dulu, boleh nih dari utara ya. Silakan. Iya. Jadi kalau pertanyaannya apa yang bakal terjadi gitu ya, berarti kan itu bentuk akumulasi gitu ya, dampak akumulasi gitu. Nah, kalau misalkan habitat yang ada ini rusak, katakanlah seperti itu, bayangkan kalau burung-burung ini dia bermigrasi itu ribuan kilo jauhnya, ketika dia singgah di suatu tempat itu tempatnya tidak nyaman gitu kan. Yang bisa terjadi yang pertama, kemungkinan dia kelelahan, terus tidak bisa melanjutkan perjalanan, atau bahkan yang paling buruk adalah dia meninggal karena tidak mendapatkan sumber makan yang cukup, gitu. Karena habitatnya rusak, lingkungannya tercemar, seperti itu, Mas Ferry. Nah, terus ini sebenarnya karena kan temanya adalah bird connect our world gitu ya, jadi burung itu terkoneksi juga sama manusia gitu. Jadi harapannya sebenarnya kalau ketika suatu habitat ini terjaga untuk burung, ini bukan hanya burung yang mendapatkan manfaatnya, tapi manusia juga mendapatkan manfaatnya ketika habitat atau lingkungan yang ada di sekitarnya itu terjaga gitu. Jadi sebenarnya terkoneksi gitu. Ketika burung dia bisa hidup nyaman di habitat yang nyaman, manusia pun bisa. Seperti itu Bang Ferry. Oke, terima kasih Mas Ganjar. Mungkin bisa disambung sama Bang Agus ya. Ya, baik. Untuk pernyataan dari Kak Masyita ya, Kak Maisyarah ya. Sebenarnya yang saya ketahui ini kan untuk burung migran, tentunya ketika dia tiba di Indonesia atau di wilayah kita ini perlu untuk asupan nutrisi, perlu memperbaiki recovery gizi si burung agar dia bisa mempersiapkan lagi untuk balik lagi ke tempat asalnya. Jadi sebenarnya lokasi burung ini singgah, habitatnya ini perlu untuk dijaga karena memang sumbernya pasti tinggi.
pasti tinggi. Jadi umumnya untuk burung migran itu kalau tidak salah saya, mungkin Bang Ferry yang bisa luruskan, dia kan bisa menaikkan 2 kali lipat berat badan tubuhnya agar bisa cukup untuk energinya bisa kembali lagi ke wilayah asalnya. Jadi ini perlu memang harus dipertahankan habitatnya. Kemudian bagaimana untuk mempertahankan habitat tersebut, ini sebenarnya perlu peran kita bersama, terutama dari pemerintah untuk bisa benar-benar serius melakukan perlindungan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu harus bisa kita jalankan bersama dan betul-betul juga kita dukung dari pusat, pemerintah daerah juga sampai ke daerah desa yang memang tempat lokasi persinggahan atau kawasan-kawasan yang menjadi tempat persinggahan burung migran. Jadi ini sebenarnya peran kita semua, tidak bisa satu orang, tidak bisa hanya dari universitas saja. Mungkin ini yang betul-betul menjadi bagian kita garis bawahi lah dari peran kita bersama. Mungkin itu saja yang dari saya mungkin Bang Ferry. Terima kasih. Terima kasih Bang Agus. Ya, menarik ya. Ya, itu penting juga dicatat bahwa pada saat burung migran itu tiba, itu beberapa di antara individu mungkin dalam kondisi yang sangat sama ya. Jadi perlu segera untuk mendapatkan tempat yang aman dari gangguan dan makan untuk mendapatkan energi. Nah, ini harus kita seperti itu. Waktunya sudah lewat nih. Bagaimana Bang Maulana? Terpaksa kita stop di sini ya. Jadi kalau kawan-kawan yang masih penasaran, mungkin bisa nanti kontak ke panitia ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari kedua narasumber. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan juga akan saya teruskan kepada narasumber. Jadi mungkin nanti panitia bisa bantu untuk menyalurkan jawaban itu ya pada peserta yang sudah memberikan pertanyaan. Iya, mungkin itu dari saya sebelum saya kembalikan kepada panitia, saya mungkin minta closing statement dari Bang Agus dan Mas Ganjar ya. Bagaimana nih closing statement-nya untuk masing-masing narasumber ya terkait siapa dulu nih? Boleh Bang Agus dulu nih. Untuk saya kegiatan pengamatan burung ini tidak hanya dalam saat waktu pas burung bermigrasi saja, karena kegiatan-kegiatan pengamatan burung ini, burung tidak tiba di waktu yang memang kita mau, berada tidak di waktu yang kita tentukan. Jadi peluang-peluang di sekeliling kita itu bisa kapan saja, dan catatan-catatan menarik ini terjadi kapan saja juga di luar dugaan kita. Jadi kita siapkan diri saja, setiap waktu itu bisa melihat sekeliling. Terutama kalau yang memang ingin melihat burung, jangan lupa bawa binokularnya. Dan jika memang bisa lebih baik lagi, jangan lupa bawa kamera untuk sebagai dokumentasi. Dan tetap kita bersama-sama untuk bisa menjaga alam lingkungan, habitat burung untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Terima kasih Bang Ferry. Ya, terima kasih Bang Agus. Mari kita lanjutkan ke Mas Ganjar. Silakan closing statement-nya. Ya, jadi sama ya kayak Bang Agus sebenarnya. Cuma saya di sini mungkin ini lebih ke apa ya? Dari sudut pandang yang lain gitu ya. Burung itu adalah agen atau makhluk yang diciptakan Tuhan tentu memiliki fungsi gitu kan. Dan fungsi-fungsi ini kan masih misterius gitu, dan sampai saat ini kita juga masih mencari apa sih fungsinya, apa sih sebagaimana sih banyaknya fungsi itu gitu. Nah, tapi di satu sisi masyarakat di Indonesia ini juga seringkali gitu ya berkonflik dengan baik itu burung ataupun habitat gitu. Nah, saya sih sebenarnya mengingatkan ya bahwa
kita bisa kok mengkonservasi burung atau mengupayakan pelestarian burung ataupun satwa lain dengan tetap terus bekerja sama dengan masyarakat-masyarakat yang terlibat di dalamnya. Tujuannya apa? Karena banyak masyarakat kita gitu ya, itu secara sadar dia itu merusak habitat misalnya gitu ya. Tapi dia juga dia melakukan itu kebanyakan untuk kebutuhannya dia sehari-hari. Nah, makanya oleh karena itu Burung Indonesia selalu ayo kita melestarikan burung dengan cara bekerja sama dengan masyarakat yang ada di pedesaan, masyarakat yang terlibat di dalam. Kayak gitu Bang Ferry. Jadi Iya. memang tidak bisa terlepas seperti itu. Iya. Jadi terima kasih Mas Ganjar. Jadi lihat sekitar kita, juga libatkan banyak orang termasuk masyarakat lokal ya. Oh. Iya, terima kasih banyak untuk kedua narasumber, Bang Agus di Aceh dan Mas Ganjar di Sangihe. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ini mudah-mudahan informasinya ini bisa bermanfaat bagi seluruh peserta yang mendengarkan. Sebelum saya kembalikan ke panitia, saya mohon doanya untuk Mas Ragil ya, moderator kita yang aslinya. Mudah-mudahan istrinya segera dapat sembuh untuk kembali beraktivitas normal. Saya serahkan kepada Bang Maulana. Terima kasih. Terima kasih Mas Ferry. Luar biasa dari pengalaman Bang Agus dan semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan pada peserta dan juga ke depannya situasi kita kembali normal, bisa melakukan sampaikan mungkin Mas bisa ada tambahan. Oh ya, sedikit lagi tadi ada permohonan juga dari peserta ya untuk materi, kira-kira boleh di-share nggak gitu? Oh, mungkin boleh. Jadi mungkin nanti panitia boleh kasih linknya ya untuk presentasi yang baik. Bang, silakan. Ya, dari saya mewakili teman-teman di Burung Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Maulana dan kawan-kawannya di Himpus yang hari ini kayaknya sibuk banget nih secara online ya. Ada yang handle YouTube juga, ada yang bagi-bagi tugasnya luar biasa. Juga terima kasih kepada Bang Agus yang sudah mau jadi juga yang mau gimana kisah konservasi burung migrasi di bagian paling barat di Indonesia. Terima kasih juga buat barat. Terima kasih juga buat Bang Ferry moderatori kegiatan ini dengan saya Indonesia nggak Aceh dan saja, mudah-mudahan yang bisa berbagi kita yang serupa, banyak daerah lain juga yang eksplor, mudah-mudahan jika memang diizinkan untuk bikin kegiatan serupa lagi, nanti akan kami segera kabari, juga bekerja sama dengan kawan-kawan di daerah lain nih, di Indonesia Timur misalnya, yang emang burung Indonesia banyak bekerja di sana, teman-teman di Maluku, di Timur malah ya, Nusantara Timur mungkin yang menarik juga nih kalau bisa kita gali. Silakan kalau ada yang, jika ada teman-teman yang ingin bekerja sama dengan Burung Indonesia, katakanlah untuk membuat webinar yang serupa, silakan bisa kontak via sosial media. Paling gitu aja. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Bang Ferry. Kok saya lagi? Mungkin foto bersama dulu ya kita. Maulana aja. Maulana ya, Maulana. Oh iya benar. Silakan foto bersama. Nggak apa-apa nih Mas. Ini juga boleh. Tapi kayak kita nih boleh nih Mas dokumentasi bersama mungkin pada peserta yang lain. Oke. Boleh diaktifkan videonya semua ya, biar ketahuan. Mungkin nanti panitia yang lain bisa screenshot. Oke.
Yang belum mandi juga nggak apa-apa ya. Belum mandi, coba pakai celana pendek lagi ya. Nggak kelihatan kok celananya. Kelihatan. Woi, ada Fajar. Apa kabar Fajar? Oh iya betul. Oke, teman-teman boleh di screenshot. Sudah aktif semua ya. Tahan dulu. Ada 3 halaman. Baru 1, kita pindah. Kita pindah halaman 2. Halaman 2. 1, 2, 3. Wah, Oke. nah. Ya, yang ketiga. Oh, banyak yang malu-malu ya. Oke, terima kasih. Silakan Bang Maulana bisa closing. Oke, mungkin dokumentasi sebagai rundown terakhir kita. Semoga di lain kesempatan bisa bekerja sama lagi dengan Burung Indonesia dan juga dari kemitraan yang lain. Terima kasih juga pada Mas Agus, pada Bang Agus yang udah menyempatkan waktunya diskusi, mencari pemateri sehingga bisa bekerja sama dengan Burung Indonesia. Satu langkah yang luar biasa nih untuk Impus dari tahun ke tahun. Peserta yang lain juga, teman-teman yang lain, terima kasih sudah menyempatkan waktunya mengikuti diskusi ini. Semoga bermanfaat. Itu aja dari saya. Atau Mas Misa ada tambahan, Mas? Udah. Oke, berarti kita akhiri aja diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ganjar sudah siap berbuka ya? Iya, di sini sudah. Sana sudah siap buka kah? Apa sudah mulai? Sini belum ya? Ini. Oh, sudah mulai ya? Sudah. Tinggal 5 menit Beda lagi. 1 jam. Beda 1 jam ya? Iya, betul. Makanya ini tea time, betul tea time. Sudah waktunya tea time ini. Oke, makasih semua. Oke, terima kasih. Kita end ya, Mas.